Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Sebuah mukjizat yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi miliaran umat manusia di dunia ini. Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran bukan sekedar kitab biasa, tetapi ia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah keindahan bahasa dan sastranya yang tak tertandingi. Banyak sastrawan dan ahli bahasa, bahkan dari kalangan non-muslim, yang mengakui keindahan dan keunikan bahasa Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga mengandung ilmu pengetahuan yang sangat luas, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, bahkan sains dan teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah membuktikan kebenarannya melalui penemuan-penemuan ilmiah modern. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang terjaga keasliannya hingga saat ini. Sejak diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang berubah. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang maha sempurna. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran terjadi di Gua Hira, saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri. Wahyu pertama yang diturunkan adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Proses penurunan Al-Quran dinamakan dengan Nuzulul Quran. Al-Quran tidak langsung diturunkan secara langsung, tetapi secara berangsur-angsur, sesuai dengan keperluan dan juga peristiwa pada masa itu. Hal ini bertujuan agar umat Islam dapat memahami dan juga mengamalkan ajaran Al-Quran dengan baik. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat. Setiap surah memiliki nama dan jumlah ayat yang berbeda-beda. Surat terpanjang adalah Al-Baqarah, sedangkan surat yang terpendek adalah Al-Kautsar. Ayat-ayat Al-Quran ada yang diturunkan di Mekah atau yang disebut dengan ayat Makkiyah, dan juga ada yang diturunkan di Madinah atau yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah itu pada umumnya membahas tentang tauhid, akidah, dan juga kisah-kisah Nabi. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu lebih banyak mengatur hukum-hukum ekonomi, sosial, dan juga politik. Secara garis besar, isi Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema utama, yaitu yang pertama, Tauhid atau keesaan Allah, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kekuasaannya, dan kewajiban manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Yang kedua adalah Akidah atau keyakinan, mengatur tentang rukun iman, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari kiamat, dan takdir. Yang ketiga adalah ibadah, yaitu menjelaskan tentang tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, muamalah atau hubungan antar manusia, mengatur tentang hukum-hukum sosial, ekonomi, dan politik seperti pernikahan, warisan, dan perdagangan. Yang kelima adalah kisah-kisah Nabi dan Rasul, yaitu menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Islam. Dan yang terakhir adalah akhlak atau budi pekerti, mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan juga diamalkan. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, di antaranya: pertama,
sebagai petunjuk hidup, yaitu yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Yang kedua, sebagai pembeda, yaitu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, yaitu sebagai obat yang menyembuhkan penyakit hati dan jiwa. Dan yang terakhir, sebagai rahmat, yaitu yang membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran, kita dapat menjalani kehidupan lebih bermakna dan juga bermanfaat, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Di Indonesia, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak nilai-nilai luhur dalam Al-Quran yang menjadi landasan bagi budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Banyak juga lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kegiatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dan juga pedoman hidup kita. Dengan memahami dan juga mengamalkan Al-Quran, kita dapat meraih kebahagiaan dan juga kesuksesan di dunia dan akhirat. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita mengenai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.